surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah itu penting sekali, adalah salah satu rukun salat. Ketika pembacaan surat Al-Fatihah kita kurang tepat dari segi makhraj, dari segi gunnahnya, madnya juga ketinggalan, maka mungkin tidak diterima salat kita, karena rukun yang seharusnya kita laksanakan dengan sempurna, tapi sayang sekali kita tidak melaksanakannya dengan sempurna, maka jadi tidak salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini Kak Nabila akan sedikit menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika saat kita membaca surat Al-Fatihah. Gini ya, setiap orang memang beda-beda, yang bagusnya ada kelebihannya, memang ada kekurangannya. Tapi dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran seharusnya kita 100% seperti bagaimana Rasulullah SAW membaca. Kalau kita lihat di surat Al-Fatihah, Kak Nabila akan membaca sedikit ya surat Al-Fatihah, nanti satu persatu ayat kita akan merincikan kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan ayat-ayat atau huruf-huruf di surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dari ayat pertama, mungkin dari basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah tersebut yang perlu kita perhatikan adalah mad-madnya. Jadi secara umum mad tabi'i itu 2 harakat. Jadi kita tidak boleh lebih dari itu. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini nada ini atau irama ini yang sudah familiar di Indonesia, justru di situ ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Berlebihan dari segi madnya. Jadi bismillah itu kepanjangan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman terus bismillah juga di situ terlalu panjang. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dua harakat. Lanjut ke ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Di ayat yang pertama ini Kak Nabila ingin menekankan huruf-huruf yang sukun seharusnya tidak kita berikan qalqalah. Misalnya alhamdu, jangan ala. Nah, di situ seringkali karena bila melihat huruf-huruf yang seharusnya sukun, yang tidak ada qalqalahnya, malah diberi qalqalah atau dipaksa untuk dia memberi harakat. Jadi alhamdu. Contoh juga di ayat nanti yang ayat 6 ya kalau nggak salah, ana siratal ladzina an'amta. Itu sering kali huruf-huruf lam, nun atau ama ya, itu tidak boleh menggetarkan atau diberi qalqalah, karena huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, selain 5 huruf tersebut maka tidak boleh kita qalqalah ya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Terus ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, sama seperti surat di basmalah tadi, tidak boleh lebih madnya dari 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim itu tidak boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Terus yang berikutnya Maliki Yaumiddin, biasanya di ayat tersebut tidak ada salah, tapi Kak Nabila di sini ingin menekankan kasrah di kalimat Maliki. Nah, itu kadang-kadang ketinggalan karena pengen buru-buru saat membaca Al-Fatihah dalam sholat, jadi Maliki Yaumiddin, kedengarannya sukun. Maka ketika kita membaca Maliki, kita perhatikan kaf kasrah di huruf kaf harus kasrah yang sempurna. Maliki Yaumiddin, terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini adalah tasydid di huruf ya di kalimat iyyaka, maupun yang pertama ataupun yang kedua, karena salah satu ulama mengatakan kalau seandainya satu tasydid pun dalam surat Al-Fatihah ketinggalan, itu maka bacaan Fatihahnya tidak sah, berarti salat kita juga tidak sah. Jadi kita perlu di sini menekankan tasydidnya pun harus kita perhatikan. Sampai subhanallah ulama menghitung tasydid dalam surat Al-Fatihah itu adalah 14 tasydid dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka. Jadi